Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan bahagia selalu. Amin, amin. Kita amin. lihat di Instagramnya Pak Erick Thohir. Ternyata Pak Erick ini berkunjung ke Doha untuk bertemu dengan Presiden FIFA. Wah, Ya, ada apa nih, Bro Ipung tahu nggak? iya. Ini sih yang saya dengar-dengar beritanya ya bahwa memang Erick Thohir itu Pak Menteri Erick Thohir sepertinya mendapatkan mandat khusus dari pemerintah untuk mulai berkomunikasi dengan FIFA, Hmm, dengan Gianni Infantino dalam hal ini ya. Nah, tentu yang jadi pertanyaan kenapa mesti Pak Erick Thohir bukan orang PSSI gitu loh. Tentu yang diharapkan dari pemerintah bahwa diplomasi yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir ini lebih mengena ya. Karena bisa jadi ada kemungkinan bahwa di lingkungan FIFA sendiri Pak Erick Thohir cukup dikenal karena beliau juga berkecimpung dalam dunia sepak bola kan bukan baru 1 2 tahun gitu loh, tapi sudah bertahun-tahun yang lalu dan dia juga memulainya juga menjadi seorang eksekutif di sebuah klub dan sebagai pemilik gitu loh di sebuah liga di Liga Italia Serie A dan dia pemilik Inter Milan. Makanya kenapa kemudian Pak Erick Thohir yang membawa mandat dari pemerintah untuk melakukan komunikasi karena ini berkaitan juga dengan persoalan-persoalan yang terjadi insiden di Kanjuruhan. Jadi jangan sampai bahwa insiden yang terjadi di Kanjuruhan itu akan juga berimbas terhadap Indonesia dalam hal ini ya. Kan kita tahu bahwa Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia di tahun depan dan hitungannya kan tinggal bulan gitu loh, Bro. Jadi eh, sangat mungkin bahwa kenapa Pak Erick Thohir yang dikirim oleh pemerintah ya untuk mulai menjalin komunikasi gitu loh, Bro. Bro, kira-kira apa hasilnya, Bro? Ada yang bisa disampaikan nggak dari hasil kunjungan Pak Erick ke Presiden FIFA ini? Ya tentu dalam hal ini ya Pak Erick pasti akan memberikan ini ya informasi mengenai kejadian yang seperti apa menurut versi yang kita miliki ya mengenai insiden yang terjadi di Kanjuruhan. Ini kan jangan sampai bahwa informasi yang diterima oleh FIFA itu informasi yang tidak valid dan masih sifatnya terdistorsi gitu loh. Jadi uh, paling tidak dengan kehadiran Pak Erik ingin menyampaikan bahwa ini loh yang jadi persoalan di Indonesia. Tinggal bagaimana FIFA menyikapi persoalan ini gitu loh. Dan kelihatan ada tanggapan juga yang positif dari Gianni Infantino bahwa FIFA sendiri akan membantu Indonesia untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Walaupun sifat kata-kata ingin membantu itu kan masih punya banyak penafsiran ya. Yang kita harapkan sih sebetulnya jangan sampai bahwa persepak bola di Indonesia yang saat ini sedang menanjak naik ini terimbas dari persoalan-persoalan di insiden ini gitu loh, Bro. Ya, ya, kesannya bahwa Indonesia akan terhindarlah dari sanksi, tapi itu kan kesan ya. Ada Kesan ada betul. ada ke arah situ nggak sih, Bro? Gini, Bro. Ini kan yang namanya tragedi ya, apalagi mengakibatkan kehilangan nyawa manusia. Mhm. Dan insiden di Kanjuruhan menewaskan sampai ratusan orang. Tentu ini juga kan menjadi sebuah isu yang sifatnya akhirnya mengglobal gitu loh, mendunia. Di mana kita tahu bahwa banyak negara-negara yang liganya bergulir kemudian melakukan mengheningkan cipta gitu 1 menit Mhm. Mhm. sebelum pertandingan dimulai untuk korban-korban di Kanjuruhan. Ini artinya semua secara global dunia sudah mengetahui persoalan di Indonesia. Cuma memang mereka belum tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Makanya kalau versi apa yang selama ini kita dapat bahwa persoalan ini bukan bentrokan antar supporter tapi adalah code of conduct yang tidak dilakukan dengan cara yang benar, itu mungkin akan ada perbedaan gitu loh. Cara FIFA menyikapi persoalan ini gitu loh, Bro. Itu yang diharapkan sebetulnya. Ya, mudah-mudahan sih ya Indonesia tidak terkena sanksi ya. Kalaupun Betul, misalnya Bro. sanksi, lebih baik naik sanksi kepada level yang lebih rendah, lebih kepada pelaksananya itu sendiri. Wah, saya senang sebenarnya mendengar kabar bahwa Erick Thohir, Menteri Indonesia, berkunjung ke Presiden FIFA di Doha ini, dan Ya, kita
ingin mengucapkan terima kasih pada pemerintah dan ini pada Presiden Jokowi dan juga Menteri Erick Thohir yang langsung melakukan inisiasi atau berkunjung langsung pada Presiden FIFA untuk menjelaskan apapun yang mereka bicarakan sebetulnya. Tapi ini adalah langkah yang baik menurut saya bagi sepak bola Betul. Indonesia. Menurut bro gimana bro? Ya, saya juga sependapat ya bahwa memang yang dibutuhkan adalah respon yang segera dari pemerintah Indonesia. Karena ini juga menyangkut penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah, kemudian apa mengenai persepak bolaan Indonesia yang juga saat ini lagi menapak naik gitu loh. Dan ini kan menunjukkan bahwa pemerintah juga melihat bahwa sepak bola ini sebetulnya potensinya besar ya untuk katakanlah berprestasi gitu loh. Jadi makanya respon dari pemerintah yang cepat ini saya pikir itu sebuah tindakan yang sangat bagus ya, mengingat bahwa dalam hal ini Indonesia dalam posisi di ujung tanduk sebetulnya gitu loh bro. Hmm. Ya, bagaimanapun juga tentu kan pihak lain, terutama pihak yang sangat berkepentingan dalam ini Presiden FIFA, tentu harus mendapatkan informasi yang benar ya dalam hal ini. Jadi tidak menunggu Betul. dalam waktu cepat dia mendapatkan informasi yang dari pihak yang sangat berkepentingan dari Indonesia. Oke bro, Oke, ada kita harap informasi begitu. lain nggak? Kalau tidak salah ada media asing yang bisa merinci dengan sangat jelas bagaimana kejadian di Nah, Kanjuruhan itu ini. juga yang agak agak ini ya mengherankan juga ya, terutama buat para jurnalis di dalam negeri. Saya membaca lansiran berita dari Washington Post ya mengenai tragedi yang terjadi di Kanjuruhan. Saya yang agak membingungkan, kok Washington Post bisa dengan secara runut, secara kronologis dan secara detail menjelaskan atau menceritakan persoalan yang terjadi di Kanjuruhan gitu loh. Seperti contoh gini, dia juga mulai bisa memperhitungkan arah angin yang berjalan gitu ya. Ini kan juga berhubungan dengan sebaran dari gas air mata. Kenapa itu kemudian menimbulkan efek kepanikan gitu loh. Dari situ aja terlihat bahwa media asing ini begitu detail dalam menyajikan berita ya, menginformasikan sebuah persoalan lebih ini ya lebih komprehensif. Dan sayangnya saya belum melihat ada jurnalis atau pemberitaan-pemberitaan Indonesia yang juga secara detail menceritakan secara kronologis gitu loh apa yang sebenarnya terjadi gitu loh bro. Bahkan kalau tidak salah perangkat-perangkat yang digunakan juga bisa diketahui dengan persis gitu ya. Iya, itu juga agak mengherankan ya. Dari mana mereka dapat info seperti itu ya? Itu yang mengagumkan juga sih buat saya. Kenapa kok mereka bisa mendapatkan detail yang seperti itu? Sementara kok di pemberitaan-pemberitaan di media-media yang ada di kita itu belum ada sebuah berita atau informasi yang detail. Yang detail dan lengkap gitu ya, bro. Betul. Ya, oke. Mungkin sampai segini ya obrolan kita mengenai Kanjuruhan. Pertama kita ingin menyampaikan lagi, mudah-mudahan sobat semua jangan lupa untuk memberikan doa ya kepada korban dan juga kepada keluarga korban dari kasus di Kanjuruhan ini. Oke sobat, itulah obrolan kita mengenai kunjungan Menteri Erick Thohir ke Presiden FIFA di Doha. Menurut sobat sendiri kira-kira apa sih yang diobrolkan sama mereka dan apa kesepakatan kalau misalnya ada di antara mereka tentang sepak bola Indonesia? Silakan tulis di kolom komentar. Kita akhiri dulu obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Bye. Terima kasih.